Alright. Nah, teman-teman, kita lanjut ya materinya. Jadi di workshop FFC kemarin, ini kan teman-teman pesertanya ada beberapa yang hadir nih. Kita sempat bahas chart Euro GBP sebelum kita masuk ke materi ya. Euro GBP. Saya share screen dulu. Ini saya pakai PC-nya Mas Angga dan screen, share sound, share. Alright. Nah, ini dia. Teman-teman udah bisa lihat screen saya, Mas Giri udah kelihatan? Udah, Mas Fadli. Oke. Then. Halo, halo, halo. Yes. Thank you, Mas Giri. Sekarang kita ke chart Euro GBP. Euro GBP. Ayo, areanya yang mana, Mas Teguh? Ini time frame 1H. Oke, sorry, time frame-nya masih M144 tadi. Oke. Let's see. Sekarang hari Selasa, tanggal 28 Juni 27. Ini hari Selasa, Senin, mana? Selasa, Senin, terus 27 ke 24. Oke, 25, 26-nya hilang ya. So, this is the area. Bukan oke Google. Oh iya, betul, areanya yang ini. Oke. I know it. Jadi kemarin, mana replay? Kemarin itu di mana? Di dalam workshop Forex First Class ya, teman-teman. Siapa yang ikutan Forex First Class? Ada yang hadir nggak di sini? Yang hadir secara live? Ada? Mas Giri ya? Selain Mas Giri, ada nggak yang ikutan live? Ikutan online ataupun offline? Kemarin itu ada lumayan banyak pesertanya yang online juga. Apakah ada? Oh, Mas Agung Biantoro hadir, Mas Anggi Setiawan hadir. Oke, thank you ya. Jadi, ini kemarin kita sempat ngobrol tentang ini nih di dalam workshop ya. Area yang bagus untuk ditransaksikan itu dalam keadaan seperti ini. Ini di tanggal 24 Juni baru ganti candle-nya itu di sini nih. Ini 24, ini 27, 24, so di sini ya. Jadi 24, 27, 24. Sampai dengan hari Jumat, chartnya itu bentuknya kayak gini, teman-teman. Oke. Kalau dengan kasat mata, saya bisa lihat langsung ini memang rally base rally yang bagus ya. Cuman ada banyak hal yang perlu teman-teman pertimbangkan. Di sebelah kirinya memang ada white space, hanya saja dia di luar equilibrium. Gitu. Jadi white space sebelumnya yang tercipta itu yang ini. Gitu ya. Situ. Ini extend right sama Mas Angga nih kita. Pokoknya kita bajak aja. White space sebelumnya tercipta di sini gitu ya. Terus dia keluar dari sini, tembus lagi ke bawah, creating white space lagi. Nah, begitu dia keluar dari sini, di sini ada area bagus, teman-teman. Jadi areanya itu yang ini nih. Nih dia. Tebal banget garisnya. Ini dia. Nah, ini adalah base rally yang bagus. Nah, kapanpun harga balik ke sini lagi, kita akan buy di sana. Gitu ya. Ini kita sebut buy area kemarin. Nah, ternyata harga masuk di sini, teman-teman. Masuk, menyentuh buy kita, tidak sampai kena SL, dan sekarang sudah TP3 tadi kata Mas Teguh. Jadi, wah, gitu kondisinya ya. Di hari Senin sampai dengan hari Selasa. Dia tanggal 24 hari Jumat, terus tanggal 25, 26 weekend ya. Tanggal 27, ini berarti sekitar jam 10 transaksinya, hari Senin, gitu ya. Terus sampai dengan hari Jumat, hari Selasa ini jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 tadi ya. Ini dia sampai di titik sini. Jadi sudah 1:3. Nih kalau kita kasih Fibonacci line, itu bentuknya begini. Nah, there you go.
Ini 0,25-nya kita bikin 0-nya. Itu dia. Jadi sudah sampai 1 menit. TP1, TP2, dan TP3. TP3-nya baru 2 jam yang lalu ya. Euro GBP. Yap. Ya, ini dia. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang apa yang kita lakukan, ya ini yang kita lakukan adalah kita memprediksi sebelum harga ini masuk ke sini. Sebelum ini terjadi, gitu kan. Ketika ini sudah terjadi, ya sudah. Buat teman-teman yang lain yang mungkin tidak ikutan atau belum terlalu dalam belajarnya, ya nggak apa-apa. Nanti bisa ikutan ya. Alhamdulillah bisa hadir. Oh, ini teman-teman yang di workshop FFC kemarin ya. Blue switch-nya mantap. Oke. Mas, ini ada yang raise hand nih, coba ya. Oh iya, boleh. Silakan. Mas Hafiz. Mas Hafiz. Monggo Mas Hafiz. Ini Mas Priyotono bilang kalau SDM nggak diambil. Ya, SDM nggak diambil. Ya. Halo Mas Hafiz. Yes. Semua sehat selalu. Amin. Sehat selalu. Amin. Mas, aku kemarin itu lagi coba refresh lagi buat sapi kuning belok kiri ya. Itu kan sebenarnya area white space yang sudah keluar. Berarti white space itu dikatakan white space kalau dia nempel ya, Mas. Berarti kalau udah ada exit dan turun lagi itu sudah nggak dikatakan white space berarti? Udah keluar dari white space-nya, yes. Sudah gugur white space-nya. Nah, itu kan ada candle berderet juga tuh, Mas. Nah, itu pas benar-benar di kursor. Nah, sebenarnya gini, Mas. Aku mau coba secara clear dan mechanical, itu white space itu exactly itu misal kayak membentuk pivot 2 high atau 3 low atau sejenisnya, itu gimana ya, Mas? Maksudnya kayak itu kan sebenarnya ranging juga. Cuman rangingnya kayaknya baru 2 high yang itu di kursor. Kan ada 2 candle drop sama di atasnya itu kan ada satu lagi. Berarti kan itu kita anggap 2 high lah. Apakah 2 high-nya itu cukup untuk dikatakan white space atau enggak? Oh, kalau aku sih enggak. Karena gini, white space itu, nah sebenarnya gini, ini juga ya. Ini yang sampai hari ini belum ada teman-teman yang berhasil mengcoding codingan white space, karena white space ini selera, benar-benar selera gitu. Yang perlu teman-teman lakukan dengan lebih mudah adalah digepengin gini aja nih chartnya. Kalau dia terjadi kumpulan chart seperti ini, nah ini bisa disebut sebagai white space gitu. Tapi ya sangat subjektif ya menurutku. Sangat subjektif, agak susah nih. Nih kalau misalnya teman-teman lihat di sini nih, nah ini aku akan setuju untuk bilang ini sebagai white space di bawah sini. Kayak gitu. Terus mana lagi? Terus sebelah kiri juga masih ada tuh, Mas. Ini masih oke lah ini gitu. Jadi memang nggak bisa gimana-gimana ya. Nah, itu untuk di tanggal 13 itu termasuk white space bukan, Mas? 13. Nah, itu Mas. Ini. Kiri. Yang ini? Ya. Ini sih enggak menurutku. Oh, enggak ya? Ini sih enggak. Kenapa enggak ya? Ini sih coba kita gedein. Oh iya, masih oke sih ini white space. Masih oke sih. Berarti white space itu satu subjektif, dan kedua walaupun bentuknya menurun itu bisa dikatakan white space asal memang kayak jaraknya tuh sempit-sempit gitu ya, Mas? Iya, kira-kira gitu. Cuman ya misalnya kayak gini nih. Nah, di sekitaran sini ini susah nih nyari white space gimana? Gitu. Menurutku nggak oke. Gitu. Menurutku nggak oke. Gitu. Nah, tapi ya yang perlu ditekankan lagi sama teman-teman sebetulnya, chart ini adalah field order kan. Chart ini adalah transaksi yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, kalau misalnya dia ranging walaupun sedikit, itu sangat mungkin jadi accumulation pattern dari institusi. Gitu. Dan sangat mungkin mempengaruhi sisa unfilled order yang ada. Nah, kayak gini sebetulnya nih ya, kalau ini semua kita hilangkan ya. Nih, ketika kita ngomongin chart yang teman-teman sedang lihat ini, teman-teman melihat ini mungkin sebagai field order yang lumayan kacau di belakang sini kan.
Terus teman-teman ngelihat di sini kok Mas Fadli garis ini gitu. Nah, teman-teman lihat, teman-teman perhatiin nih, area ini ditembus sampai cukup dalam gitu. Artinya memang nggak kuat kalau misalnya ada banyak keriting di belakangnya ini gitu. Buat alumni ini sebaiknya tidak terlalu menarik, harusnya tidak terlalu menarik gitu. Atau gitu sih, bisa paling. jadi base-nya di candle yang merah itu, Mas. Yang mana? Nah, itu. Yang bawah ini, Uh-uh. drop base rally ini mungkin juga bisa jadi. Bisa Itu, jadi. oke. Atau bisa jadi memang ini teguh pick ya, misalnya. Mas Angga punya. Boleh tuh, Mas. Teguh pick coba di ituin, Mas. Ini enggak, coba kita pakai sujit kakar ini aja nih. Gampang. Oh ya betul, ini drop base rally. Perfect zone memang drop base rally. Ini drop base rally ini very strong kalau ini. Nih, sampai sini areanya kita ambil sampai pivot. Gitu. Dengan ditambah buffer kan pastinya, Mas. Ya, betul, ditambah buffer. Jadi rules-nya berubah nih. Kalau teman-teman ini nggak apa-apa ya, teman-teman yang forex first class agak melebar sedikit. Ini areanya sangat bagus kalau ternyata diganti dengan boring candle yang pakai aturan leg in base, leg out base. Rules dari leg in base, leg out base, kita leg base pertama ambil sampai ekor, base kedua ambil sampai body. Nah, kalau ini kelihatan jadinya kayak gini. Ini rules yang benar. Drop base rally. Tuh. Kalau kayak gini kan cantik ngeliatnya, memang masuknya cuma dikit, terus naik ke atas. Gitu. Kalau kita kasih buffer zone, let's see. Masih berapa tuh? 861, 61, ini di sekitar 55 atau 54 tuh. Ya, sekitar itu. Baru TP2. Trennya belum TP3. Kalau pakai yang ini. Cuman kan sekali lagi teknik ini adalah teknik yang memang kita dalami dari alumni STM menuju ke private mentoring sebetulnya. Jadi ada banyak hal yang perlu dibahas, didalami. Tapi kalau cara melihatnya seperti ini, jadi jauh lebih baik. Gitu. Karena cuma sedikit nih floating prop minusnya. Beda sama dengan rally base rally yang tadi. Cara pandangnya beda. Ini drop base rally base. Gitu. Mas, boleh dinyalain EMA 200-nya, Mas? EMA 200? Nah, di atasnya. Kalau secara kelihatan kasat mata itu kan itu sebenarnya PLN kan, Mas? Itu breaking pivot yang sebelumnya. Ya. Ditambah EMA-nya di atas. Iya. Secara market struktur itu berarti kan sebenarnya masih downtrend ya? Oke, itu berarti mungkin exception kali, Mas ya? Jadi pengecualian tertentu karena ada perfect zone atau sejenisnya mungkin? Ya, enggak sih. Ini sebetulnya kalau misalnya teman-teman pakai market structure ya tambahan filter lagi. Tapi kalau misalnya memang cuman nyari rally base rally aja, ini kan kalau kita gambar high zone-nya misalnya, ini auto ya, kalau ada mahal nggak nih? Nah, ketika harganya di sini, let's see. Tanggal 24 tutup buku, sini. Tutup buku, tutup hari. Nah, ini YFO-nya masih gambar. Base ini sebagai gambar yang benar. Rally, base rally, ada EMA 200. Udah kan simple. Memenuhi rules dia. Gitu. Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Cukup, mungkin cukup. Nanti ditampung lagi di belakang. Siap. Oke ya, ini Euro GBP. Oke. Saya masukin dulu teman-teman materinya ya, nanti kalau diskusi kita lanjut lagi di belakang. Jadi hari ini kita mau bahas tentang kenapa sih trader masih MC tadi kata Mas Giri, ini gimana cara berhentiin share screen-nya sih? Walah di kanan sini. Monitor Mas Angga banyak banget, soalnya di kanan sini ada gede, di sini ada gede gitu. Ternyata dia muncul di sana. Nah, ini dia. Alright. Saya pengen tahu deh, mencoba dari teman-teman sebetulnya.
apa sih sebetulnya yang bikin teman-teman punya alasan margin call lagi? Apa alasan trader itu masih margin call lagi? Menurut teman-teman apa kira-kira? Balik lagi nih ke isu yang terakhir, yang tadi saya sempat sebut ya. Kenapa sih kok udah gabung di NFC masih aja MC gitu? Kira-kira kenapa teman-teman? Coba di komen ya Mas ya. Boleh di komen boleh, atau raise hand juga boleh gitu. Kira-kira kenapa? Apa yang menyebabkan teman-teman masih margin call? Kira-kira. Masih percaya indikator atau EA? Boleh, nggak apa-apa. Oke, nanti kita bahas ya. Sebelum ikut NFC, karena biasanya averaging dan counter trend. I see. MM dan RR. Oke. Money management dan risk reward-nya nggak pas. Saya back dulu. Analisa yang salah. Apanya yang salah? Analisa yang malah. Analisa yang salah. Iya. Oke, Mas Haris. Analisa yang salah. Nah, menurut Mas Haris, berapa banyak analisa yang salah yang bikin sampai margin call? Kenapa? Hilang. Kan kalau misalnya analisa yang salah, yes, analisa yang salah. Betul, analisa yang salah bisa bikin margin call. Cuman kalau resiko per transaksinya dibatasi hanya 1%, kan tidak pernah 100 kali berturut-turut analisanya salah. Betul. Dan itu juga karena load manajemennya itu over ya. Ya, betul, load manajemennya over. Nih, saya ceritain sedikit. Waktu kita di Trading Academy ya, di Online Trading Academy, di kelas trading termahal di dunia, ya Mas Angga sering cerita ya. Alumninya itu kan adalah orang-orang yang memang punya duit ya. Mereka tuh keponakannya yang punya Bluebird gitu, pensiunan Pertamina, dokter subspesialis dan konsulen kayak gitu-gitu. Jadi ada banyak orang yang memang udah punya uang yang cukup banyak terus pengen belajar forex, bayar kelas 200 juta untuk 5 hari gitu. Nah, ketika kita ketemu di sana, ngobrol di sana, terus akhirnya ada hari di mana mereka memutuskan untuk sama-sama demo. Karena dari strategi yang diajarkan sama OTA, kita banyak yang margin call. Gitu. OTA ini nggak bener, kita masih margin call. Gitu. Nah, ketika akhirnya, akhirnya perusahaan ngadain hearing lah ceritanya, dengar pendapat. Didatangkan dari Amerika para penemu supply and demand, ada Sam Seidan datang, ada Todd Davis datang, para founding fathers-nya Trading Academy dunia gitu ya, datang ke Indonesia, ke Jakarta, ngumpul di Tamrin City, terus dengar pendapat. Salah satu tuntutan yang dituntut sama teman-teman dari komunitas waktu itu adalah trading plan yang dirilis di dalam website kita ikutin. Itu yang bikin kita MC, katanya gitu. Wah, ngeri kan? Akhirnya, kata teman-teman dari perwakilan Indonesia kan ada ya. Oke, kalau gitu trading plan yang mana? Coba ditunjukin. Nah, dikasih tahu lah, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Oke, terus akhirnya teman-teman dari founding fathers dari US itu cuma minta gini. Oke, kalau gitu, resiko per transaksinya biasanya berapa? 2%, Pak. Gitu. Super sensor. Nah, oke. Kalau memang seperti itu, berarti tunjukkan ke saya ada 50 transaksi yang loss berturut-turut. Terus, seruangan tuh langsung hening, nggak ada yang bisa jawab. Oke, kalau nggak ada yang bisa jawab, kalau gitu coba liatin ke akunnya ke saya. Mana akunnya MC? Coba lihat akunnya MC. Nah, begitu ditunjukin teman-teman, akun-akun yang MC itu cuman MC-nya satu pair di gold, terus dihajar terus satu arah, di averaging marti MC, kan gitu. Terus ada lagi yang di Euro USD MC, ada yang di USD JPY ditahan dengan lot gede, sampai nggak balik-balik harganya, nggak pakai SL, nggak pakai TP. Floating minus berbulan-bulan terus MC. Semuanya seperti itu. Jadi, nggak akan ada, teman-teman. Strategi apapun tidak akan pernah bisa, menurut saya, sampai 100 kali loss berturut-turut itu nggak bisa. Kalau bisa seperti itu, teman-teman, itu saya pengen belajar gimana caranya. Karena tinggal dibalik aja. Kalau strateginya memunculkan rules-nya jadi sell, saya buy. Kalau strateginya memunculkan rules-nya buy, saya sell. Kan gampang. Teman-teman punya
potensi 100 kali profit berturut-turut itu susah banget. Sama halnya susahnya seperti loss berturut-turut 100 kali gitu. Jadi nggak mungkin gitu. Makanya seringkali bukan strateginya yang salah, tools-nya, sistemnya, tapi kitanya sebagai seorang traders itu kalau kemarin saya bilang di workshop-nya FFC, seringkali nggak mau ngaku salah, itu aja. Secara psikologis kita nggak terima, masa loss transaksinya? Masa saya udah analisa susah-susah terus masuk ke history dalam keadaan merah, misalnya seperti itu. Gitu ya. Anti SL Club, ya. Oke, lanjut ya. MM dan RR tadi, masih itu kok auto claim ada matanya Aizen. Bukan, itu bukan matanya. Itu auto UFO ya. Oke, MM kacau, tidak disiplin, rules nggak baku, mengandalkan feeling, setidaknya itu yang saya rasakan sebelum kenal Mas Angga dan NFC. Nice. Thank you, Mas Kirian. Oke, banyak nih. MM kacau, nggak disiplin, rules nggak baku, ngandalin feeling. Ya, oke. Karena belum kenal NFC. Simple, Mas Made Dimas simple. Karena masih margin call, karena belum kenal NFC. Karena margin call itu susah banget. Mustahil. Ya, betul. Ya, betul. Jadi, nggak mungkin lah. Ya, benar, Mas Steve. Jadi, memang ya gitu, teman-teman. Kalau teman-teman bisa sampai 50 loss berturut-turut, waduh, justru itu yang saya cari. Nggak apa-apa MC sekali, habis itu kita akan jadi kaya raya banget gitu. Kalau misalnya bisa menentukan satu sistem yang sangat mekanikal dan bikin teman-teman nggak usah 50, udah 30 loss berturut-turut aja, nggak pernah kejadian. Gitu. Sakti banget itu. Gitu ya. Jadi perlu di manage lah menurut saya. Gitu. Oke, coba kalau misalnya kita clearin satu-satu ya. Kita clearkan satu-satu. Oke, aduh, saya remove all lagi. PC orang padahal. Kita close dulu. Yes, sudah selesai. Oke lah ya. Anda tinggal minta maaf aja sama Mas Angga. Kita, aduh ini saya nggak terbiasa. Mas Angga naruh teksnya di mana? Ini ya. Oke. 5 alasan kenapa trader masih MC. Oke, dari jawaban teman-teman yang tadi kita coba rekap. 1. Aduh, mana tadi chatnya? Apa di sini? Di mana zoomnya? Di mana? Dia menghilang, saudara-saudara. Baiklah. Apanya yang hilang, Mas? Yang hilang adalah button chat zoom-nya. Oke. Oke. Saya rekap lah dikit-dikit ya. Jadi yang pertama yang paling umum dari jawaban teman-teman adalah teman-teman seringkali Memang kacau. nggak paham dengan bisnis forex-nya sebetulnya. Jadi ya nggak paham itu maksudnya gimana ya? Nggak paham dengan bisnis asik banget keyboardnya kayak di rumah, sama persis sama saya keyboardnya. Gak paham dengan bisnis forex-nya teman-teman. Jadi bisnis forex ini teman-teman adalah sebuah bisnis. Nah sekali lagi sebagai sebuah bisnis teman-teman perlu pelajari sesuatu. Karena nggak ada, sama halnya gini, Mas saya tapi MC tapi pakai AI yang direkomendasi sama NFC misalnya. Nah AI juga perlu teman-teman pelajari cara berpikirnya. Gitu. Ada beberapa yang Mas ini nggak bener ternyata dia terus-menerus transaksi, akhirnya saya cut loss karena udah terlalu jauh misalnya. Nah, dari mana dia tahu terlalu jauh? Karena udah jauh dari harga rata-ratanya dia setiap hari selama 14 hari terakhir. Sering kita sebut sebagai daily ATR periode 14. Udah keluar jauh dari ATR 14, Mas, makanya saya cut. Oh, ya bagus. Jadi ada mechanical issue-nya gitu. Ada sesuatu yang teman-teman bisa lakukan gitu. Nah, layaknya sebuah bisnis, teman-teman, tidak ada otomasi yang 100% otomatis. Teman-teman jalanin bisnis apapun nih, misalnya bisnis apa? Bisnis
makanan misalnya, restoran misalnya. Mungkin ada yang bisa diotomatisasi, misalnya sistem mesin kasirnya gitu. Sistem apa lagi yang bisa diotomatisasi, sistem booking tempat duduknya misalnya bisa diotomatisasi. Tetapi untuk misalnya sesuatu yang berhubungan dengan nggak selalu ada, itu tetap perlu di-manage, teman-teman. Jadi perlu di-manage. Misalnya, makanya ada manajer kan, untuk memanage, misalnya handling komplain, misalnya ada piring pecah, gitu. Misalnya ada yang berantem di situ gimana, misalnya. Itu nggak bisa pakai sistem. Nggak bisa pakai sistem otomatis, maksud saya. Atau ada yang mau pesen di luar menu bisa nggak gitu. Misalnya saya nggak mau pakai gula misalnya makanannya. Saya sangat menghindari refined sugar gitu. Saya pernah kayak gitu sama Mas Angga, pusing restorannya. Tapi ya nggak ada di menu kan, nggak bisa. Bisa tapi ya nggak bisa di sistemnya mereka gitu. Nah, hal seperti itu teman-teman perlu paham. Teman-teman perlu paham bisnis forex-nya. Apa yang teman-teman jalankan itu sangat-sangat berharga nggak buat teman-teman semua? Seberapa berharga sebetulnya? Makanya bisnis forex seringkali disebut main forex sama orang. Main trading di mana? Gitu. Udah kayak main togel, udah kayak main judi gitu, udah kayak masang bola hari ini skornya berapa bro? Nah udah kayak gitu. Enggak gitu teman-teman. Forex ini sebagai sebuah bisnis, layaknya sebuah bisnis, lakukanlah sesuai dengan porsinya, kira-kira gitu ya. Saya nyontek catatan lagi. Nggak konsisten. Nggak konsisten. Oke, nggak konsisten sama tekniknya, sama rules-nya, gitu-gitu ya. Konsisten sama rule atau teknik. Tadi ada yang bilang gitu ya, Mas Kiri. Nggak konsisten sama rule atau tekniknya. Nah, ini juga teman-teman sebagai traders perlu tahu berapa lama teman-teman perlu ngasih kesempatan buat sebuah sistem bisa bekerja. Seringkali yang saya lihat adalah gini, traders itu loss 3 kali berturut-turut nih, atau SL lah 3 kali berturut-turut. Wah, nggak bener nih sistemnya. Ganti sistem, gitu. Belajar, ikut workshop 2 hari misalnya gitu ya. Terus jalan seminggu, loss. Wah, nggak bener nih sistemnya. Ganti lagi, gitu. Belajar ke komunitas A, komunitas B, komunitas C, gitu. Semuanya dicobain, tapi tetap masih MC tradingannya. Kenapa? Karena bukan lagi forex-nya yang salah, sepertinya tradersnya yang salah. Gitu. Kesimpulan hanya bisa diambil berdasarkan jumlah data yang teman-teman miliki. Semakin banyak datanya, semakin valid kesimpulannya. Kalau 1, 2, 3 kali namanya kebetulan, bukan kesimpulan. Berapa kali Mas boleh ngambil kesimpulan? Apakah strategi ini bagus, rules-nya bagus, tekniknya oke? Minimal banget 50, itu baru, oh kayaknya oke. 200 itu cukup oke, gitu ya. 500 transaksi baru kita ngomong ini bagus banget atau busuk, gitu. Jadi perlu ganti. Oke, selama itu nggak bikin teman-teman margin call, teman-teman masih terus bisa menyempurnakan diri. Makanya margin call ini penting banget, karena kalau teman-teman MC itu dikeluarin dari permainan, udah. Gitu. Teman-teman nggak punya kesempatan untuk recovery. Tapi kalau teman-teman menggunakan teknik yang benar, mengatur money management yang benar, teman-teman punya kesempatan untuk menang dari market. Gitu. Nah, konsistensi teknik ini perlu waktu. Gitu. Apalagi, Mas Gay? Selain memiliki teknik, nggak punya trading plan sih kayaknya sih Mas. Plan, punya trading plan kan ya? Trading plan, oke. Trading plan yang kita punya itu teman-teman itu ada yang namanya entry, ada yang namanya stop, ada yang namanya target. Itu singkat jadi EST atau set gitu. Stop, entry, target, set dah gitu ya. Jadi trading plan itu gini teman-teman. Ini juga kemarin saya bahas di workshop FFC ya. Nanti ini di private mentoring kita dalamin lagi ya. Tanggal berapa Mas kita private mentoring Mas Giri? 16, 17 Juli. Sekitar 2 minggu lebih ya, masih dari sekarang. Itu di lokasi Hotel Santika Mega Bekasi.
Hotel Santika Mega Bekasi, masih di Bekasi ya. Jadi buat teman-teman Jabodetabek bisa ikutan. Nah, di sini seringkali gini teman-teman. Kalau teman-teman sekarang trading, terus teman-teman hanya merencanakan rencana tradingnya atau seringkali kita sebut sebagai trading plan, banyak orang lupa bahwa ada yang namanya exit plan. Jadi ada entry, ada exit. Trading plan yang utuh itu bukan cuma buy di mana atau sell di mana, teman-teman. Tapi apa yang akan teman-teman lakukan setelah teman-teman sell atau setelah teman-teman buy tadi. Gitu. Jadi bukannya setelah buy terus floating profit 15 pips misalnya. Habis itu nggak gimana? Ayo. Mau exit dalam keadaan apa? Kalau di close sekarang dapat cuma 15 pip, nanti kalau terus-menerus dapatnya lebih gede gimana? Ayo. Tapi kalau dibiarin, kalau misalnya nanti ternyata balik dan stop loss gimana? Gitu. Jadi itu terjadi karena ada banyak traders itu nggak punya exit plan. Nah, entry ini adalah rencana masuk market. Stop dan target adalah rencana keluar dari market. Gitu. Saya bedain warnanya deh. Biru misalnya. Nah, gitu. Jadi, teman-teman perlu paham, oh ini ada dua hal penting yang teman-teman lakukan ketika teman-teman punya trading plan. Apalagi nggak punya trading plan. Setelah buy, terus minus. Terus habis itu, aduh tadi kenapa gue buy di situ ya, misalnya. Apa kepencet ya? Gitu. Nah, itu bahaya banget. Nggak punya plan entry, tapi entry. Gitu. Nah, itu level yang paling rendah gitu ya. Ada level yang lebih tinggi, dia bisa entry dengan harga yang baik, tapi setelah floating profit, dia nggak tahu harus ngapain. Karena nggak punya target. Nggak punya TP1, TP2, TP3 gitu. Kalau kita ajarin kan ada target profit, ya udah kalau nyampe, alhamdulillah kan gitu dapat duit. Kalau nggak nyampe, ya paling kena turun stop loss misalnya. Ya sudah gitu. Itu cost of doing business. Jadi biaya yang harus teman-teman hadapi sebagai pebisnis forex. Gitu. Oke. Apalagi Mas Gary yang keempat. Kenapa orang masih MC? Tadi di chat ini saya nggak bisa buka. Wah, di sini ternyata dia muncul, saudara-saudara. Yang keempat, tidak ada money management. Money management, oke. RR tadi kata Mas Made Dimas ya. Benar. Yes. Mas Made Dimas. Bukan. Tadi siapa yang ngomong tuh ya? MM dan RR, Mas Ari Priyatmanto. Ari Priyatmanto. Yes. Jadi, money management itu sebenarnya banyak sih, teman-teman ya. Oke. Saya tulis dulu. Nggak paham money management. Nggak paham money management, jadi dianya MC. Money management ini money management yang beneran money management ya, teman-teman. Ini saya pernah ikutan, saya pernah diceritain sama satu traders ya. Tadi dulu, ini apa? Oh, catatan tadi. Don't save. Tentang ada satu master trader yang ngajarin itu cara yang tepat untuk money management yang paling gampang itu gini aja misalnya. Punya modal misalnya $1.000, habis itu didepositin 100 dulu. Habis itu hajar full lot. Nanti 100-nya bisa jadi 300, stop tradingnya WD 200-nya sebagai profit. Kalau misalnya salah arah, paling MC kan masih ada 900. Itu money management, katanya gitu. Saya bilang itu bodoh namanya. Gitu. Itu sangat-sangat untung-untungan, teman-teman. Yes, kalau misalnya bener terus gitu ya. Kalau salah 2 kali, 3 kali, 4 kali, yakin mau lihat transaksi kelimanya. Gitu. Iya, kalau misalnya profit ataupun loss dengan cara itu, teman-teman nggak tahu setelah itu harus ngapain, tetap nggak tahu. Gitu. Kalau misalnya profit, ya sudah, besok kalau loss, terus MC yang habis misalnya $1.000 semua, terus mau gimana? Nggak tahu. Gitu. Jadi money management yang benar itu adalah teman-teman perlu atur berapa jumlah lotnya yang perlu teman-teman lakukan. Kalau teman-teman menggunakan fixed lot berdasarkan jumlah modal, itu juga nggak pas menurut saya. Karena lebar area stop loss kita kadang sempit, kadang lebar. Gitu. Kalau teman-teman misalnya resiko $30, lebar area 30 pips, gampang kan gitu. 0,1 lotnya, sudah. Tapi modalnya $1.000. $30
3% berarti itu. Aduh, kenyang. Nah, aduh, bau banget duriannya. Nah, terus setelah itu teman-teman, kalau misalnya ternyata areanya 60 pips misalnya, apakah serta-merta risk-nya jadi $60? Nggak bisa. Untuk punya money management yang benar, teman-teman perlu punya fixed risk in every transaction. Di setiap transaksi, teman-teman perlu punya risiko yang sama. Kenapa saya bilang sama? Karena nggak bisa kalau teman-teman transaksi hari ini profit 1, terus besok profit 1, terus begitu loss 3. Padahal 2 kali profit, 1 kali loss, tapi masih minus duitnya. Kenapa? Karena risk-nya nggak standar, ada yang 1, ada yang 1, ada yang 3 gitu. Tapi kalau teman-teman selalu menggunakan fixed risk 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 gitu, teman-teman cuman end up with paling ya BEP atau profit dikit atau loss dikit, nggak akan MC gitu. Karena rugi, untung bolak-balik. Tapi kalau disertai dengan risk versus reward yang benar, misalnya 1:3, teman-teman punya profit 1, terus langsung dapat 3% misalnya. Loss-nya 1, baru berkurang 1%. Profit lagi 1 kali, dapatnya 3 lagi. Gitu. Loss lagi 1, dapatnya minus 1 cuman. Jadi akunnya bertumbuh gitu. Kalau teman-teman 75 kali loss, 25 kali profit, 1:3, teman-teman tetap nggak rugi. Balik modal doang. Jadi boleh salah 75% kalau teman-teman ambil reward 1:3. So, teman-teman pahami money management. Oke? Last but not least, yang kelima, satu lagi, coba cocokin sama catatan saya. Maruk, Ya, Mas. maruk. Oke. Ya kan? Iya. Serakah. Bahasa Indonesianya, Ger. Serakah dan takut. Greedy. Atau over trading juga sama. Jadi fear and greedy ini begitu banyak menghantui orang-orang yang sulit menerima kesalahan atau kekalahan di dalam trading forex. Mereka cenderung kalau profit itu pengen hajar lebih banyak, kalau loss pengen dibalikin segera dari market kayak gitu ya, balas dendam gitu-gitu. Jadi ya itu sering kali gitu. Mas Fadil, ampun malah mau nyari loss 30 berturut-turut. Oke. Layaknya sebuah bisnis harus punya ROI, kapan BEP dan tetap relevan. Yes, profit tanpa metode bagus sama dengan mistakes. Loss dengan metode bagus sama dengan just loss trade. Yes, better. Setuju Mas Priyotama. Jadi yang nomor 5 ini tentang psikologis ya. Jadi ini adalah salah. Psikologi ini sesuatu yang banyak banget orang nggak mau terima sebetulnya, tapi ya apa adanya memang begitu. Seringkali traders, mereka serakah, mereka takut, mereka overtrade, mereka nggak mau kehilangan kesempatan, FOMO gitu ya, fear of missing out. Fear of missing out. Ya, FOMO gitu. Jadi ada kekhawatiran berlebihan terhadap sesuatu nih buat teman-teman yang kalau trading masih deg-degan, masih was-was, masih khawatir, gak usah trading lah, deposit ulang aja karena habis MC itu deg-degan loh gitu. Nah itu harus hati-hati banget. Berhenti akun real, kalau teman-teman ngerasain yang nomor 5 ini caranya, berhenti akun real karena nanti akan MC lagi, pasti MC lagi. Kalau masih punya perasaan takut atau serakah ini. Cenderung over trading atau over charting gitu ya, bolak-balik diliatin gitu, atau over trading yang memang jumlah transaksinya kebanyakan, itu juga sama, nggak bisa ke manage. Jadi perlu hati-hati. Makanya hal-hal seperti inilah yang perlu teman-teman hindari. Oke, teman-teman, sudah jam 20.09, walaupun saya tadi terlambat tapi udah bonus 9 menit ya. Jadi PEP lah ya. Sebelum saya hentikan share screen-nya, teman-teman bisa screenshot dulu. Kalau teman-teman mau jadikan catatan pribadi, silakan saya hitung sampai 3 dari 10. 10, 9, 8, 7,
6543. Oke, ada Hangus, 3. hangus. Hangus. Oke ya. Alright. Silakan teman-teman, saya kasih waktu beberapa menit untuk tanya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan raise hand. BP belum TP2. Iya. Mas Hafiz ya? Mas Hafiz lagi. Yes. Silakan dibuka mic-nya Mas Hafiz. Mau bertanya apakah Mas Hafiz? Nggak bisa open mic. Waduh. Hilang. Gawat. Yes. Siapa? Nah, itu bisa. Nah. Halo, Hilang. Mas. Oh, ada. Mumpung terakhir, mungkin aku mau coba tanya sedikit agak teknis ya, Mas. Mhm. Nah, itu ini out of topic nggak apa-apa, Mas? Nggak apa-apa. Oke. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Jadi kemarin itu beberapa nemu kasus tentang market structure, Mas. Hmm. Jadi misal market structure itu kan kita lihat di time frame yang lebih besar atau di common Iya. time frame kan. Mhm. Nah, itu cara market structure 4 jam anggap itu PLN-nya naik, breaking Oke. pivot dan segala macamnya lah. Mhm. EMA sudah di atas, lalalala dengan itunya, dengan apa namanya? Rentetannya. Nah, terus tapi ketika kita turun kan otomatis kita tandain sweet spotnya kan di breakingnya itu. Nah, kita turun ke time frame edge 1 jam lah anggap. Oke, itu ketika kita lihat strukturnya itu bentuk PLN ke bawah, Mas. Nah, dari situ tuh nanggepinnya gimana ya? Karena ini 1 jamnya turun tapi hampatnya naik gitu. Struktur dari 4 jamnya naik. Itu terus ketika 1 jamnya itu malah bentuk reversal pattern gitu, Mas, yang sesuai kitab sebelumnya itu. Nah, itu menanggapinya sendiri kalau untuk Mas Fadli gimana, Mas? Kalau aku tetap fokus sama H4-nya aja, Mas Hafiz. Sama struktur H4. Kalau memang H1-nya dia forming rencana downtrend misalnya, atau strukturnya kok kayaknya turun misalnya kayak gitu. Nah, ketika kita pakai H4 untuk melihat market structure dan itu sudah oke, di H1 cuma nyari base, udah. Gitu. Jadi aku sih abaikan yang H1-nya. Tapi itu jadikan catatan khusus, saya lagi pakai mode yang ini gitu. Karena nanti setelah beberapa puluh transaksi dirimu akan bisa ngambil kesimpulan baru kalau memang ternyata salah. Gitu. Jadi jangan berubah yang penting. Tapi kalau misalnya ngambilnya gayanya seperti itu, stick to the plan dengan itu aja. Jadi yang lain bukan makanan kita gitu. Karena boleh juga misalnya ternyata ngaruh ya yang H1-nya. Berarti H1-nya harus dipedulikan dengan cara apa. Nah, itu filter tambahan lagi gitu. Jadi jalanin dulu sih menurutku. Kalaupun ternyata stop loss ya sudah, itu jadi good stop loss karena memang semuanya sudah terpenuhi, QC-nya sudah lulus gitu kan, kualitas kontrolnya kita, tapi ternyata dia SL ya sudah, nggak apa-apa. Oke, Mas. Ya sih, walaupun endingnya stop loss ya, maksudnya aku yes, nggak apa-apa. Yang penting yang perlu kita tahu adalah stop loss itu adalah good stop loss kalau kata Mas Angga kan. Ini good SL atau enggak? Kalau misalnya SL-nya karena kesalahan kita, itu kan yang bahaya. Tapi kalau udah semuanya benar dan ternyata SL, ya udah part of the game berarti. Gitu. Mas, aku lagi coba cari cara berpikirnya aja. Jadi ternyata memang kalau keputusannya hanya good stop loss ya selesai berarti kan. Iya. Yes, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti memang ketika kita lihat market structure di 4 jam, kita akan stick di 4 jam terus, walaupun nanti ketika breaking pivot di 4 jam ya artinya ya udah market structure di 4 jamnya break pivot gitu. Yes. Oke Mas. Terima kasih. Terjawab. Pertanyaan sama-sama. Sama-sama Mas Hafiz. Mas Dias Triharyanto, ada yang mau ditanya? Mas Dias? Enggak ya? Ya, ada yang mau nanya nih, Mas. Kelakuan.
Dia ngintip-ngintip aja, bukan dibuka sendiri. Wok. Wok. Aduh. Mas Abid apa tuh? Euro USD H4 plan kemarin baru masuk. Wah, Baru kejemput berarti. apa iya? Apa iya? Kalau kata orang sini sekarang. Coba lihat. Euro USD H4 berarti 240. Gepeng caranya. Euro USD H4. Oh, ini baru masuk yang ini maksudnya. Nggak ada. Mana areanya? Nggak ada. Jahat. Euro USD. Lu lihat ada area gue di sini gue? Nggak ada ya, Mas? Sepertinya tidak ada. Mas Abid salah pair kali. Mobil itu white space. Iya Mas, EU H4 jangan dibahas kata Mas Yanwar. Malah ngasih trading view juga tuh kan. Oh, di atas sana. I see. Ya. Masuk ya ini ya. Oh iya, masuk sudah. Kalau ini sih very clean ya. Ini sih lulus semua ujian kehidupan ini. Ini Mas Teguh suka banget ya. Aku nggak lihat sampai sana, sorry. Yap. Kalau pertanyaannya Mas Abid cuma nanya ini doang kan tadi Mas Yanwar. Cuma nanya EU H4 plan kemarin baru masuk, jawabannya iya. Udah. Itu aja. That's it, that's all ya. Ini areanya. Ini pelakunya dan ini adalah floating profitnya. Nah, kira-kira gitulah. Dia turun sudah sampai sini. Dia sell di sini dan sekarang floating profit sudah sampai sini. Nah, kira-kira gitu. Thank you Mas Abid. Mantap sekali ya, betul ya. Ini kalau teman-teman alumni STM, nah di sini kan mungkin beberapa dari teman-teman tidak ikutan STM atau private mentoring ya. Kalau kayak Mas Abid mungkin bisa melihat dengan mudah. Mas Yanwar bilang jangan gitu. Memang jahat Mas Yanwar kalau sama Mas Abid ya. Ini bagus banget dan teman-teman akan bisa melihat dengan sangat mudah kalau teman-teman alumni STM. Nah, yang seperti ini nih kita gas habis-habisan di workshop. Alright. Oke, teman-teman, itu emang suwe katanya. Oke, itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah hadir. Sudah jam 8:17. Wis, Mas Giri juga sudah overtime ya. Jadi, thank you buat semua yang sudah hadir. Nanti rekamannya akan kembali lagi kita masukin ke dalam websitenya NFC. Dan teman-teman yang nanti di Forex First Class juga minta rekamannya. Kalau misalnya nggak ikutan NFC VIP, itu bisa minta rekamannya nanti sama tim konsultan edukasinya NFC. Bisa ke Mas Gary atau siapapun ya. Mulai dari besok atau lusa lah paling lambat. Ini biasanya diproses dulu editingnya. Oke, thank you teman-teman. Saya end for all ya. Thank you juga Mas Gary. Selamat malam.